Halo guys, balik lagi ke Telu Digital Channel sama gue lagi Leo di sini dan juga narasumber kita Ivan di sini. Nah, kali ini kita tuh ada beberapa gue sih tepatnya karena gue merasa kok selama ini kita VGA mulu, sedangkan untuk prosesor, CPU kita nggak mention, dan juga kemarin kebetulan kita lihat kok CPU kita ada yang panas gitu ya Van ya. Nah itu gue jadi nanya ke dia nih, kita bisa bikin yuk topik. Nah oleh karena itu topik kali ini adalah gue pengen tahu nih, gimana sih, ada nggak sih kiat-kiat bikin CPU jadi lebih adem Van gitu. Nah, oke, lu bisa mulai nih Van, intronya gimana nih? Oke, nah sebelum itu semua mulai kita disclaimer dulu. Lakukan dengan resiko kalian sendiri. Do it with your own risk. Emang bakalan ada. Ya, ini kan kita akan kasih tahu dari resikonya paling rendah sampai resikonya paling besar. Oke, jadi gitu ya guys, ini disclaimer dulu nih. Kita akan kasih opsi dah, jadi biasa mungkin lo akan kasih satu cara yang biasa paling gampang sampai paling resiko kecil. Dan mudah-mudahan di tengah-tengah pun udah beres ya udah. Gitu ya. Jadi cara paling gampang aja, ya semoga-moga udah solve masalahnya. Oke, kita mulai sekarang. Jadi mungkin lo ada intro nggak Van? Prosesor tuh gimana sih, gimana? Oke, nah prosesor zaman sekarang itu ada yang namanya boost clock. Jadi dia clocknya akan tinggi dalam jangka waktu beberapa saat supaya kerjaan-kerjaan ini bisa lebih cepat. Tapi clock boost, namanya boost clock itu dia nggak terus-terusan gitu. Nah biasanya boost clock itu bisa tinggi, bisa panjang, salah satunya indikator dari suhu prosesornya. Gue pengen nanya nih, zaman sekarang itu apa nih? Gen berapa? Tahun berapa? Nah, startnya itu biasanya dari Gen 6 sih. 4 juga sebenarnya udah ada boost clock-nya sih. Cuma nih kayak belum ada deep learning-nya gitu. Oke, ngapain lah, lebih advance lah ya. Lebih pintar ya sekarang. Tapi yang belum tahu dari Gen 4 pun sebenarnya udah ada. Sebenarnya barang lama lah. Iya, kayak PL1, PL2 tuh dari Gen 4 itu udah ada. Oke, cuma Intel Gen 4 ya. Kalau AMD cari equivalennya. Nah, lalu kenapa dengan boost clock ini? 4. Ada 4 metode nih yang menurut Ivan bisa kita lakukan lah untuk mengoptimalisasi suhu lebih adem. Oke, kita masuk ke satu nih ya. Oke, paling pertama yang paling gampang adalah kalian bersihkan heatsink dan kipas-kipas di komputer kalian, terutama di heatsink prosesornya. Karena seringkali di dalam heatsink ini banyak debu sehingga menghalangi pembuangan panasnya. Seperti biasa, debu adalah masalah nomor 1 ya. Betul. Itu yang paling gampang ya. Dan resiko juga kecil. Resiko paling kecil. Nah caranya gimana? Kalau kalian pakai blower, kalian harus tahan dulu kipasnya. Jangan sampai pas kalian tembak angin itu kipasnya muter-muter. Oke. Nah kalau kalian nggak pakai blower, kalian pakai cara manual, pakai kuas, kalian cukup tahan aja, korek sampai bersih. Ya kalian mau tiup dikit juga boleh. Dan yang paling penting, metode apapun kalian pakai blower, pakai kuas, cabut dulu kabel power komputer kalian. Itu basically gua summarize. Ya intinya lo mau bersihin ya tergantung niat kalau gua sih ya. Basically malah bersih sebisanya, bersih mau tiup-tiup doang atau mau gimana. Tapi ya bagusnya itu caranya begitu, kuas dan blower itu paling simpel ya. Intinya di dalam heatsink ini nggak boleh debu supaya pembuangan panasnya tuh maksimal, nggak kalah sama si debu ini, aliran udara. Kalah ya. Oke, next kita selanjutnya ada yang kedua nih. Yang kedua. Nah, yang kedua adalah yang tadi Leo mention, paste-nya itu kita ganti. Oke, mungkin itu udah lama, kering dan juga ya kalian tahu sendiri. Ya kita rahasia publik ya, namanya paste standar itu ya kalau kalian beli heatsink dari Intel standar kan sudah ada paste yang dicetak di sini kan. Itu ada 3 biji. Iya, ada 3 garis biasanya. Itu biasanya kualitasnya ya rada pas-pasan lah. Oke. Nah, kita bisa ganti dengan paste yang lebih bagus. Seperti ini. Nah, itu dia baru mau nanya rekomendasinya ada nggak nih? Oke, iya ini sih yang favorit kita pakai ya. Yang merek lain banyak, ada kayak Yelit, apalagi Thermal Grizzly. Oke, aside of dari merek, lu bisa mention nggak specs apa atau apa yang kita cari? Oke, nah untuk
kepuasan maksimal, pakai yang spesifikasinya 10 watt per milikelvin ke atas, 10 WM ke atas. Oke, nah ini nih. Boleh lu sedikit jelasin nggak biar bagi orang awam kayak gue nih? Oke, jadi itu tuh istilahnya indikator daya hantar panasnya dia. Angkanya makin gede, daya hantar panasnya makin bagus. 10, lu bilang 10 itu udah gede? 10 itu udah oke. Ada lagi 8 pun juga menurut gua udah oke. Oh 10 itu udah termasuk besar? Udah oke. Sisanya turun? Sisanya 8 itu udah oke. Jadi ada 6, ada 4 itu yang kurang? Iya, itu standar lah. Nah, balik lagi dari angka itu, kalian harus cek lagi, kalian pakai heatsink apa? Okay. Aftermarket yang bagus kok yang gede, dual tower atau cuma heatsink standar. Oke. Nah, kalau cuma heatsink standar, kita ada tes sih, tetap ada efek juga. Cuma efeknya akan maksimal kalau kalian pakai heatsink CPU cooler yang bagus juga. Ya, ada harga, ada kualitas ya. Nah, kalau yang ini heatsink soalnya ini thermal test standar. Oke, jadi itu ya balik lagi ya, ada harga dan kualitas. Nah sekarang kasih tau kita dong cara membersihnya yang benar proper sehingga kita bisa nanti re-apply. Nah terus kan pada saat re-apply Van, gue sering banget tuh lihat di video-video kan ada yang titik 3, titik 1 gede atau X atau apa. Nah lu boleh lah sharing ke kita nih yang the best ya. Oke. Nah cara pertama itu kita bersihin dulu ya. Cara bersihinnya itu kalau gue demennya gue semprot sedikit pakai contact cleaner. Contact cleaner ya guys, bukan WD-40 ya, ini WD-40 loh. Ini contact cleaner. Ini non electronically conductive, jadi nggak menghantarkan listrik dan dia nggak cepat kering. Ini benar-benar useful loh. Reso, ayo kasih kita endorse loh. Ya sebenarnya banyak brand sih, tapi kita pakai ini kita pakai oke dan juga gue pakai it helps a lot. Dan ingat contact cleaner, jadi nggak bisa nyalurin listrik, jadi lu nggak konslet. Ya, oke. Dan gampang kering itu yang oke. Gitu. Oke, biasa cocok dulu, semprotin dikit aja, asal basah. Di mana aja CPU-nya? Di ada di tempat yang ada paste-nya. Tujuannya supaya paste-nya itu melunak. Oh iya, nggak gampang memang, kadang udah kering ya? Iya, kadang udah kering. Nah kalau udah kering, agak keras gitu. Nah kalau dipakai yang ini, lebih lunak dan kalian tinggal wipe pakai tisu kering. Wipe lagi, masih bersisa, semprot dikit aja, jangan sampai bleber itu. Karena kalau sampai bleber nanti face yang basah itu akan ke sekitarnya dan jadi abu-abu. Kalian mesti bersihin juga. Itu nanti jadi PR. Dan wipe sampai bersih. Udah, jangan lupa juga yang pasta tertinggal di heatsink kalian. Semprot juga, bersihin dengan cara yang sama. Ya, basically ilmunya Ivan adalah membersihkan dengan contact cleaner. Selanjutnya Van, aplikasiin balik cara deploy-nya ya. Lewat tadi bilang ada yang titik 3, silang, segala, titik 1, segala macam-macam. Nah, kalau gue pribadi, gue akan lihat karakter dari paste yang gue pakai. Kalau paste-nya encer, gue pakai titik 1. Kalau untuk yang kotak begini, gue pakai titik 1. Tapi kalau prosesornya gede, kayak apa yang prosesornya gede? Oh kayak yang soket 1700 Intel, nah itu kan rada panjang tuh. Gue mungkin pakai titik 4. Memanjang. Iya, dia kan panjang kan, ada persegi panjang kan. Jadi gue taruh satu di tengah yang agak gede, segede biji jagung. Sisanya di ujung-ujung sini gue pakai yang titik kecil. Itu kalau pastanya encer. Kalau pastanya padat kayak MX6 ini termasuk padat. Itu gue pakai kape. Gue spread lagi pakai kape plastik. Pakai aplikator. Tuh, nah, sorry. Lu tahu nggak? Ada nggak speksnya? Yang mana yang cerman tentu? Ada kode atau nggak? Nah, kalau gue sih bakalin sampai sekarang sih. Oh, oke. So basically, googling dulu. Mungkin ada ya? Ada. Iya. Nah, tapi menurut pengalaman gue, biasanya sih yang angka WMK-nya tinggi itu biasanya lebih padat. Biasanya. Ya, pengantar lebih bagus biasanya. Iya, biasanya ya ini ya. Tapi nggak selalu gitu. Nah, ada lagi yang gue kasih tahu. Mungkin orang nanya ya, apply-nya tuh yang benar di mana sih? Di heatsink-nya atau di prosesornya? Nah, kalau gua akan apply di area yang kontaknya lebih kecil. Nah, kayak gini kan di prosesor sama heatsink kontaknya lebih kecil. Heatsink kan? Betul. Jadi gua akan apply di sini. Ceng nih, biar yang penting kena ini full. Iya, biar kena ini full dan nggak boros. Karena kalau kalian apply di sini, yang kontak cuma yang area segini doang, area pinggir-pinggirnya nggak kontak ya supaya nggak kebuang juga kayak sekalian. Iya.
Dan terakhir, setelah kalian apply, jangan lupa agak ditekan dulu. Jadi jangan cuma taruh begini, tek, jangan. Taruh dulu. Setelah ditaruh, ditempel sehingga biar dia spreadnya lebih maksimal lagi, lebih migrate ke samping, lebih rata, lebih maksimal, dan juga yang pasti nempel ya. Karena ada kejadian pernah gue dengar dari lu katanya ada gap kecil, ada gap kecil ternyata, nggak impactful, nggak menghantarkan panas. Nah jadi kayak gini ditekan, tekannya jangan di frame ini ya, patahnya plastik di pinggir ini. Oh, bukan di tengah sini ya? Jangan di plastik soalnya. Takutnya gue udah kenceng. Tekannya juga jangan kenceng banget ya, rusak. Jadi ditekan dulu, udah baru kunci. Kuncinya juga silang. Tak. Ya. Oke. Udah tuh ya. Cukup itu aja ya. Segera jagung, kalau lebar tambahin lagi. Oke. Dan kalau base-nya padat, yang teksturnya kayak Play-Doh gitu misalnya ya, itu pakai aplikator. Jadi kalian bisa spread sendiri. Kalau seandainya kalian nggak punya KP, kalian pakai kartu kredit atau debit juga sebenarnya masih bisa sih. Oke, intinya diratain. Oh, satu lagi, paste itu bukan penghantar panas utama. Dia hanya untuk mengisi gap-gap kecil. Jadi hukumnya apply thermal paste itu less is more. Jadi jangan terlalu tebal juga. Gitu. Makin tipis makin bagus. Menurut pengalaman gue ya. Sekarang kita masuk ketiga nih, biar ingat lebih naik lagi. Oke, dan lebih mahal, lebih beresiko. Sebenarnya resikonya nggak terlalu gede sih, cuma resiko korbitnya itu aja. Makanya itu termasuk resiko besar sih. Iya. Oke, apa nih yang ketiga? Oke, yang ketiga itu kita ganti CPU coolernya. Yes. Jadi kalau udah dibersihin, udah ganti paste, hasilnya masih kurang memuaskan menurut Anda ya, step selanjutnya ya ganti CPU coolernya. Ganti lebih bagus lagi. Nah seperti yang dulu kita pernah ngomong di video-video sebelumnya, kalau kalian pakai prosesor yang mid-end ke atas, i5 yang seri 600 ke atas, apalagi yang seri K yang unlock multiplayer, itu kalian usahakan pakai CPU cooler yang bagus. Bukan yang bawaan. Jangan yang bawaan lagi. Pasti itu akan cepat panas. Nah, cara pilihnya itu, kalian lihat CPU cooler itu biasa ada angka, dia bisa menghandle TDP-nya berapa watt gitu. Kalian cek TDP prosesor kalian, pastikan CPU cooler yang kalian pilih angkanya di atas TDP prosesor Anda. Intinya nggak tekor lah, dia kemampuan buang panasnya itu nggak tekor. Ya intinya sederajat lah ya. Water cooling ada nggak sih buat CPU? Ada. Nah kalau yang high end banget malah kalian harus pakai water cooling. Kalau enggak, ya kuat, nyala tapi begitu dia boost, panas banget. Apalagi kayak Ryzen yang 7950 X3B lah itu panas sekali. Ya intinya adalah upgrade. Ya. Itu ketiga. Ada lagi cara terakhir nih. Ini cara terakhir yang menurut gua paling mahal. Dari segi resiko. Karena kalau apa kalian gagal, ya ruginya seharga prosesornya mati maksudnya. Prosesornya rusak. Ya oke. Lu mau sharing gimana coba ayo. Namanya apa? Oke, nah jadi kalau 3 cara sebelumnya kalian masih belum puas, ada satu cara terakhir nih yang bisa kalian lakukan, itu namanya delete. Jadi integrated high speed processor kalian cabut sampai kelihatan CPU die-nya, die prosesor itu sendiri. Nah dari die prosesor ke integrated high speed itu IHS itu ada thermal compound-nya, ada penghantar panasnya juga seperti thermal paste. Seperti itu, tapi banyak kejadian dia disolder. Nah jadi ada yang disolder, ada yang memang standarnya masih pakai paste. Nah jadi yang sangat gue sarankan untuk dilakukan delete itu adalah yang standarnya masih pakai paste. How do you know about it? Nah kalian mesti googling. Jadi lu Google prosesor ini pakai solder atau pakai paste, dan akan lebih baik jika paste karena akan lebih mudah. Iya, satu lebih mudah dan tidak beresiko. Ngebersihinnya lebih gampang. Nah, pengalaman gua yang pakai paste itu di Intel Gen 4 sampai Gen 8. Gen 2 itu gua pernah bongkar itu masih pakai solder dan pakai indium kayak solder. Gen 9 batch awal kayaknya masih ada yang masih pakai paste, tapi juga ada yang udah disolder seperti yang ini. Kita Gen i5 9400F ternyata disolder pakai indium.
gitu. Nah, apa aja yang kita perlu siapkan untuk melakukan delete? Delete itu kalau mau baca delete di kayak Dibuka, delete ya, itu tutup. Iya. Lalu relate nanti Relate ditutup lagi kayak gitu. Nah, kita contohin pakai prosesor Intel ya, karena prosesor Intel tuh yang gampang banget sih di delete sih menurut buat delete dan relate. AMD tuh rada susah karena ada pin-pinnya. Dan di sekitarnya tuh, di sekitar IHS-nya itu banyak komponen-komponen yang kalau kalian buka tuh mungkin banyak kejadian kepentok lah, itu bisa rusak. Resikonya jauh besar kalau AMD. Oke. Nah, yang pasti kalian butuh alat delete. Ya, ini buat bukanya. mobilnya langsung jepit. ini alat bukanya. Terus, nah gue sebutnya apa ya, kayak kafe plastik buat congkel LCD handphone sih. Ini pakai sisi sini aja buat korek sealnya nanti. Oke. Ini sealant buat blok mesin sebenarnya. Kalian bisa cari di toko online sebutnya auto sealant. Ini murah sih, cuma browsing. Masa kita boleh nih buka referensi? Itu kan dapat komisi ya. Merek-merek kita kenalin semua. Yeah. Ini sih sealant begini kalian bebas ya pakai merek, tapi kalian pastikan pakai yang tahan panas. Mobil makanya ya. Ya, makanya ini kan sealant blok mesin kan, untuk saya blok mesin pasti panas kan, ya kan. Merek bebas, kalian mau pakai merek yang murah, mau pakai Dexton atau mau pakai Lock atau Loctite itu yang mahal itu bebas. Dan yang paling penting adalah pastanya. Pastanya beda, sama. Pastanya kalian pakai yang bagus dan pasti, karena kan namanya nempel di CPU, bukan kita gampang mau coba pasang ya. Karena ini kan bukanya aja tuh udah PR banget, jadi pastikan sekali kerja beres. Sekali kerja beres gimana? Yang langsung pakai yang bagus. Oke. Dan gue sarankan pakai paste aja. Cari paste yang tidak menghantarkan listrik, yang non electronically conductive. Ini sih verified Ya, mesti cari di Google dulu. Ini paste-nya nih, banyak sih paste sih yang nggak menghantarkan listrik ya. Nah, kalau kecuali kalian pakai liquid metal, nah itu tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Karena metal itu menghantarkan listrik. Caranya ya kalian bisa cover komponen di sekitar CPU die-nya itu pakai Lutex. Tapi kita nggak lakuin itu sekarang, kita pakai yang paste aja yang gampang. Nanti kita akan bakal ada kasih videonya kan? Ada, nanti kita kasih video cara bongkar prosesor ini. Oke. Berarti delete dan relate intinya adalah menggantikan paste di dalam CPU-nya. Dalam CPU-nya. Oke. Hal berikutnya soal indium, soal penghantaran seksualer itu, seandainya kalian buka dan prosesor kalian pakai indium, itu pastikan kalian bersihkan sampai bersih indiumnya. Karena kalau kalian kurang bersih, kalian kasih paste, kalian pasang lagi, itu hasilnya akan jelek. Hasilnya akan jelek. Jadi pastikan kalian sampai bersih. Cara tahunya gimana? Ya pas kalian crop, itu rontokannya udah nggak ada. Jadi kalian crop pakai ini, rontokannya itu udah nggak ada. Bersihkan di kedua sisi ya, di CPU die-nya dan di IHS-nya itu. Nah, itu kan 4, itu common sense lah. Nah, itu kan udah 4 metode, udah kasih tau semua. Sekarang kita akan tes. Metode yang nomor 2 dan yang nomor 4. Itu adalah ganti paste ke heatsinknya. Kita menggunakan heatsink standar ya. Standar semua ya. Kita pakai heatsink standar, tapi karena ini bukan standarnya dia, ini spek yang di atas sebenarnya. Supaya fair, dari BIOS nanti kita setting PL1-nya dia, kita naikin ke 95 watt. Standarnya dia cuma 65 watt, tapi nanti kita naikin 95 watt. Jadi intinya adalah karena ininya lebih bagus, ini dibikin lebih panas dah. Ya. Jadi biar adil. Biar ada rela gitu. Oke. Nah, metodenya adalah yang pertama kita akan tes suhu minimumnya. Caranya gimana? Komputer kita nyalain, kita biarkan idle, kita pastikan nggak ada Windows update, nggak lagi install apa-apa. Seakan-akan kita lagi nyala komputer, kita tinggal gitu aja. Kita standby. Nggak ada Windows update yang sekali lagi ya, jadi nggak kerja apa-apa dah. Hampir nggak kerja apa-apa. Voltasenya dia di 0,7 gitu. Settingan BIOS juga sama semua. Fitur power savingnya segala dia masih gua aktifin sih, nggak ada gua bikin kayak buat geber performa gitu, nggak. Semua settingan standar.
Intinya adalah ya semua dibikin se-even mungkin, serata mungkin. Jadi benar-benar hasilnya Ya kalian bisa lebih jelas lah lihatnya tanpa ada variabel macam-macam. Oke, itu tes yang metode pertama, kita cek suhu minimumnya berapa. Metode kedua, kita cek pakai 3D Max tapi yang khusus prosesor, 3D Max Time Spy tapi yang CPU only. Jadi itu buat simulasi ya, pas kalian bermain game itu berapa, ntar kita cek skornya, kita cek maksimum temperatur juga berapa. itu cara metode Itu kedua. Ada satu lagi metodenya kita pakai Science, itu juga sama, kita cek maksimum suhunya berapa, skornya juga berapa. Jadi ada 3 metode yang dipakai ya. Jadi pretty much mungkin yang lu akan gunakan adalah pada saat pada diam kerja game, satu lagi rendering. Ya itu sih sebenarnya sih cukup simpel sih pengetesan kita. Pretty much fungsinya ya udah mewakili lah ya kinerja dari komputer. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke video tes. Oke, balik lagi ke kita nih setelah tes dan juga nunggu hasil relate-nya yang selama 1 hari ya. Iya, biar kering, sempurna, biar kencang. Jadi setelah kita udah relate, tunggu 1 hari, and then kita tes. Nah,
Sekarang kita akan dijelaskan sama Ivandi untuk hasilnya nih, Van. Lu boleh nggak nih summarize buat teman-teman biar tahu jadi apa nih yang harus dilakukan? Oke. Mungkin lu bisa jelasin apa nih pertama temuan-temuan lo nih. Oke, dari 4 hal yang tadi yang sebelumnya kita kasih tahu, ada 2 kan yang kita tes kan. Kalau pakai paste yang mahal sama satu lagi kalau kita delete dan relate itu gimana hasilnya? Nah, yang pertama itu simpulannya adalah jika kalian menggunakan paste yang yang bagus, meskipun dengan CPU cooler standar itu tetap ada peningkatan hasil. Lebih dingin jadi prosesornya, tetap ada hasil. Oke, jadi kualitas barang, paste-nya menentukan Itu ada efek. Oke. Jadi bukan kayak kalau CPU cooler standar mah ngapain pakai paste mahal-mahal, nggak ada efek. Ternyata ada efek juga. Oke, nggak bisa bohong lah ya. Nggak bisa bohong. Cuma efeknya berapa ya kalian nilai sendiri. Worth it nggak kalian keluar duit lagi beli paste yang mahal itu dengan turun sekitar segitu yang udah ada angkanya, kalian nilai sendiri. Oke, jadi mungkin maksudnya adalah kalau misalnya mau ganti ya kita ganti sekalian mahal untuk jangka lebih panjang gitu kali ya. Oke. Dan tentunya kalau kalian pakai CPU cooler yang lebih bagus, ya mungkin potensi peningkatannya juga akan lebih tinggi gitu. Oke, berarti itu boleh dicatat ya guys. Terus Yang kedua, saat kalian apply paste, kalian harus perhatikan karakteristik paste-nya itu. yang udah disebut lagi ya. Yang kemarin metode-metodenya itu tuh. Yang titik lah, yang di spread pakai KP lah. Encer dan juga di spread pakai KP. Oke, itu juga berpengaruh. Nah, jadi kalau paste-nya padat, usahakan kalian spread. Jadi jangan digencet doang. Kalau digencet doang dia nggak bakal nyebar. Oke. Itu guys. Lalu apa lagi? Ada lagi nggak yang membedakan antara paste atau cara aplikasinya? Nah, kalau yang encer itu kalian titik-titik-titikin digencet, dia nyebar sendirinya. Itu lebih gampang. Oke. Dan pastikan setiap kalian apply thermal paste, entah itu CPU cooler lah, entah itu setelah kalian delete lah, kalian mau pasang IHS-nya atau kalian bongkar VGA kah, itu agak ditekan. Pastikan, meskipun udah di spread tetap agak ditekan lagi. Oh, udah spread pun nggak harus tekan? Kalau bisa ditekan lagi. Asalnya biar nempel. Iya, biar nempel, biar majret itu paste, biar nyebar semua. Oke, itu penting guys. Jadi nggak boleh ada gap lagi ya. Kalau bisa nggak ada gap, dan jangan lupa paste itu tuh bukan penghantar panas utama. Idealnya adalah dari die itu, dari CPU die itu GPU die itu langsung ke heatsinknya. Cuma seringkali kan ada yang imperfection dikit lah, jadi ada gap. Nah, disitulah gunanya si thermal paste. Jadi sebenarnya sih bagusnya kalau bisa nempel banget mah. Nempel banget nggak perlu thermal paste. Cuma pada prakteknya sering ada gap, ada yang miring dikit lah gitu. Makanya di standarisasi pakai paste. Gitu. Jadi jangan salah kaprah ya, dikasih paste yang banyak gitu biar lebih bagus. Enggak. Oh, enggak juga ya. Enggak. Jadi malah biasanya dulu gue pernah coba juga malah jadi lebih panas. Oke guys, tuh catat. Oh iya, karena dia nggak bisa nganterin. Iya, mungkin stuck di situ doang, agak ke heatsinknya ya. Iya, karena yang lebih cepat itu ya si metal itu. Thermal paste itu kan bukan metal. Oke, make sense. Boleh catat guys. Oke, selanjutnya ada lagi. Selanjutnya ada hubungan dengan item yang tadi. Jadi less is more saat kalian apply thermal paste. Jangan lupa. Oke. Next. Next. Jadi setelah hasil tes tadi dan pengalaman gue selama ini, brand thermal paste dan brand CPU cooler itu juga pegang peranan. Banyak soalnya brand thermal paste yang ya gue nggak sebut mereknya, mereka kasih angka WMK-nya tuh tinggi banget, tapi begitu gue tes sama paste favorit kita itu nggak beda jauh hasilnya. Maksimum temperatur dan idle temperaturnya, average-nya juga ya malah dibilang bagusan yang biasa kita pakai sih. Oh, jadi memang brand penting ya? Brand penting. Jadi ada yang angkanya cuma gimmick doang. Gitu. Oh, angka nggak secara asli menentukan ya? Nggak bisa dibilang zaman sekarang ya? Bisa ngaku-ngaku aja gitu? Ngaku-ngaku. Ya sama kayak power supply kemarin kan. Oh iya, benar. Oke. Demikian juga CPU cooler, kan ada angka TDP-nya tuh, kalian cari dari brand yang terpercaya. Oke. Atau kalau memang kalian mau cari-cari dikit, kalian bisa cari reviewnya kan di internet. Ya, review salah satu cara paling gampang lah. Paling oke lah zaman sekarang ya. Karena kalau misalnya review lah nomor 1. Informasi udah gampang kok zaman sekarang. Iya. Oke, selanjutnya ada lagi?
Oke, nah satu lagi yang paling penting. Jika kalian apply thermal paste dan kalian buka itu prosesor dari motherboardnya, jangan sampai ada paste di antara prosesor dan pinnya. Oke. Kan gue sempat ngomong kan, paste yang paste kita saranin pakai itu kan yang tidak menghantarkan listrik. Ya kalian bayangin lah pas ada paste di antara pin dan prosesor, kalian pasang, ya nggak akan kontak itu prosesor. Ada listriknya, nah, listriknya nggak akan nyambung. Nggak nyambung ya. Yang ada ntar komputer yang nggak mau nyala, baru dinyala bentar, kipas muter, dimati lagi. Jadi pastikan tidak ada paste di sana. Oke. Itu yang bikin kadang orang habis pasang paste, kok nggak nyala, ternyata ada yang bleber gitu. Make sense. Dan satu lagi, kalau seandainya kalian pakai paste yang menghantarkan listrik yang electronically conductive, itu jangan sampai bleber. Itu bisa korslet, bayangin. Itu lebih bahaya. Ya, konslet lah ya. Short itu lebih bahaya. Kayak seperti ada air di antara ini. Iya, nyamber lah udah dia semua. Dan amit. Oke, nah lanjut. Kita ke bagian yang delete. Nah, delete itu resikonya tinggi. Dan warranty-nya pasti void. Jadi, sebelum kalian delete, kalian udah lihat kan hasilnya kan, ya kalian nilai sendiri. Worth it nggak dengan peningkatan suhu sekian, gua delete gitu. Dengan penggunaan gue yang cuma gaming doang segala itu, gue delete worth it nggak gitu. Oke, itu satu hal ya. Paling penting, disclaimer. Oke. Nah, prosesor yang kita pakai buat tes ini nih satu prosesor yang sama. Oh, lu buka ulang lagi. Iya, tes, hapus thermal paste-nya, pakai paste baru, hapus lagi, tunggu dingin dulu, tes lagi, buka, apply, dan seterusnya. Biar dia ngerjain. Satu yang sama. Jadi untuk menghindari variabel atau silicon lottery kan waktu itu kita udah bahas kan. Jadi kita pakai satu prosesor yang sama, kita gilir itu prosesornya. Oke, jadi kita honest review nih. Maksudnya benar-benar kita review, kita jelasin dengan barang yang sama. Ya, nggak ada ambigu lagi ya. Dan kondisi tesnya pun juga sama. Oke. Ya, kita sebisa mungkin lah ya, suhunya, di ruangannya, program yang kita jalani, hasil tesnya semua pokoknya ya sesuai dengan standar. Enggak lah, sampai segitulah, sampai segitu kita pikirinnya. Ya biar kalian tahu peningkatannya tuh seberapa gitu dengan kondisi yang sama. Ya kita ada beban, tetap ada hardware info buat cek suhu dan macam-macamnya. Kita ada pakai OBS juga buat rekamnya. Jadi itu dua bebannya sih paling. Tapi kan sama. Ya semuanya kondisi sama, semua ada beban itu. Oke. Dan casing kita itu open case ya. Jadi kalau ntar ada hasil beda sama kalian, gue udah pakai case yang sama kok, kenapa hasilnya sih? Ya mungkin casing kalian gimana di dalam ketutup, kalau kita kan kebuka. Oke, dia menentukannya. Tapi kita semua coba ini pas terbuka. Halnya kan? yang sama. Oke lah. Terus selanjutnya apa lagi nih? Nah, masalah delete. Oke, masalah delete ya. Jadi saran gue gimana gitu ya? Apa kalian lakuin atau enggak? Nah, buat prosesor yang baru-baru, apalagi yang udah pakai indium yang udah disolder, kalau kalian penggunaan buat gaming doang, office doang, rendering doang, menurut gue sih nggak worth it di delete. Jadi nggak buat apa? Ini itu mostly. Nah, delete itu buat yang orang overclock. Oh, oke. Nah, ada satu lagi nih, gimana saat gue merekomendasi untuk delete. Oke. Yaitu untuk prosesor-prosesor yang sudah tua, di atas 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Dan bahkan kalau prosesor-prosesor yang masih pakai paste sebagai thermal compound-nya, seperti kayak Intel Gen 4 sampai Gen 9 batch awal itu masih pakai thermal paste. Yang sebenarnya 2 tahun aja tuh udah kering. Gitu. Oke, jadi semua CPU yang masih pakai thermal paste worth it lah untuk dikerjain. Worth it, tapi balik lagi ya, kalian pakainya seberapa parah gitu. Kalau kalian dengan pakai biasa aja dia udah kena thermal throttling mulu, idle aja udah 50 derajat, 40 derajat, ya itu sih boleh lah. Ya coba dulu dari semua step-step awal itu ya, ganti ini mungkin kalau misalnya masih nggak nolong, mungkin di sini jalan terakhir gitu, yang paling beresiko gitu. Oke. Demikian juga kayak Intel Gen 2 yang gue sempet ngomong sebelumnya, itu udah disolder sih, cuma pernah buka ternyata solderannya udah kayak batu gitu. Oh, itu juga boleh di delete. Tapi balik lagi lah ya, sesuai keperluan. Sesuai kebutuhan. Kalau kayak gue misalnya nggak ngerti, nggak bisa ya, kita mendingan main di thermal yang luarnya paste, aja gitu. Singnya atau dimananya ya. Atau ganti baru. Atau ganti prosesor ya, betul. Nggak seberapa, maksudnya. Atau lu mau coba-coba iseng belajar ya, boleh. Betul. Kalau Gen 2 kan harga udah nggak seberapa kan. Iya, ya buat kalian belajar mungkin masih oke ya. Kalau prosesor ratusan ribu rusak, ya kalian mungkin masih bisa relakan. Ya mendingan beli baru lah, lu daripada rusak udah tuh beli thermal paste yang bagus atau bagaimana. Udah berapa duit tuh?
Oke. Jadi mungkin itu kali ya maksudnya Itu aja sih. secara garis besar dan juga kesimpulannya udah kita kerjain. Mungkin jika kalian ada bingung atau apa, mungkin bisa lihat lagi di video. Nanti kita mungkin bikin timeline ya, bisa diklik. Ada kok nanti. Biasa kita taruh di deskripsi atau di komen. Oke. Jadi kalian kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh komen, kita coba nanti jawab di kolom komen. Dan mungkin kalau kita ada kurang pertanyaan kan sangat membantu ya. Kalau ada feedback atau kalian ada ide buat video-video berikutnya kita juga open bisa. Iya, Itu jadi di gue komen. butuh masukan bagi kalian semua, oke? Jadi thank you sekali lagi udah nonton kita, jangan pernah bosen. Tolong like videonya, subscribe channel kita dan juga bunyikan loncengnya, ting ting ya. Oke, sekarang kita pamit dulu. Mungkin kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Telu Digital. Bye-bye.